wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan pada pertemuan siang hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita. Selesai. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini adalah berani hidup jujur. Nah, sebelum Ibu membawakan materi itu, saya akan cek kehadiran kalian. Ahib? Hadir. Mana Ahib? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ulfia, Nadima, Hadir, Bu. Roia, Fitriani. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Jadi untuk pertemuan siang hari ini hadir semua ya. Hadir, Bu, ya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat nggak? Ada, Bu. Ada, Bu. Apa pembelajaran kita minggu lalu? Sikap saja. Nah, salah ya Rafid. Untuk pertemuan minggu lalu yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Kaitannya adalah orang-orang yang berperilaku jujur pasti beriman kepada Allah dan menunjukkan akhlak yang mulia. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita memiliki 3 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kejujuran dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan problem yang terkait dengan penerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Nah, kita lanjut ke materinya. Nah, ada yang tahu jujur itu apa ya? Sebelum kita masuk ke materi. Ada yang tahu pengertian jujur? Jujur itu tidak bohong. Tahu, Bu. Berkata yang benar, Bu. Ya. Kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Nah, benar. Bahwa bagus sekali ya jawabannya. Nah, pengertian jujur adalah dalam bahasa Arab disebut dengan asidiku arti atau asidik yang berarti benar. Secara istilah, jujur atau asidiku bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Yang keempat, sesuatu yang baik tidak dicampuri dengan kedustaan. Jika sebalik dari sifat jujur itu disebut berbohong atau dusta. Nah, coba Ibu tanya, apa pengalaman kalian setelah kalian itu bersikap jujur? Ada yang bisa jawab? Hati lebih tenang, Bu. Disukai banyak teman, Bu Guru. Alhamdulillah. Jadi sekalian itu sudah tahu ya bahwa mana jujur yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama, hidup kita merasa nyaman, tentram ya, damai. Itu yang kedua, merasa dekat dengan Allah karena untuk mencari ridhonya. Jadi itu salah satu hikmah atau manfaat setelah kita tahu bahwa sifat jujur itu adalah akhlak yang mulia. Nah, sifat jujur itu tertuang dalam
surah Quran As-Taubah ayat 119 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang berarti wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi sudah paham tadi tentang jujur dan apa manfaat dan hikmahnya. Sekarang sebelum lanjut ke diskusi, Ibu buat kelompok atau bagi kelompok ya. Silakan kalian perhatikan. Nanti sudah jelas ya kelompoknya, bisa dibaca dalam layar. Kelompok 1 dan kelompok 2. Sudah? Tidak ada Bu PPT-nya. Tidak ada PPT-nya. Ya. Nggak muncul. Nah, Nah, sabar ya. Sudah muncul. Belum, Bu. yang muncul baru gambarnya, Bu. Oke, kelompok pertama yaitu terdiri dari Ahid, Fitriani, Rafid, dan Ulfia. Jadi kelompok yang kedua yaitu Ro'iyah, Didin, Ngadiman, dan Awai. Nah, sebelum untuk menjawab itu, petunjuk diskusinya ya. Jadi kalian tuh tugasnya menganalisis petunjuk diskusinya. Yang pertama yaitu sudah kalian ya, sudah ada PPT-nya nak? Diskusikan kelompok kalian yang kemudian tuliskan apa saja yang terdapat dalam gambar, kemudian catat hasil diskusinya, selanjutnya presentasikan. Ya, nanti gambarnya setelah ini Ibu tampilkan. Gambarnya yang pertama yaitu belum muncul gambarnya ya. Yaitu gambarnya adalah seorang anak yang mengembalikan dompet. Ini adalah tugas kelompok 1. Tugas kelompok 2 yaitu menganalisis gambar tentang seseorang yang ditangkap oleh gedung KPK. Jadi, Ibu berikan 2 menit untuk menganalisis hasil dari gambar. Sudah selesai? Ya, sudah. Ada yang sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Ya, silakan Ibu sudah. Silakan. Untuk gambar 1 mungkin itu Ayo silakan. dibukanya kantin kejujuran, Bu. Kantin kejujuran, jadi agar kita melatih bahwa untuk berbuat baik dengan kejujuran, tidak lagi darmaji, Bu. Makan 5 Ya. aku limi sati. Ya, benar, bagus. Untuk yang kelompok 2, ayo silakan. Gambarnya yaitu orang yang ditangkap di gedung KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya akan mempresentasikan kelompok 2 dengan analisa gambar orang yang sedang berada di gedung KPK, kemudian jaket warna orange. Nah, dari analisa gambar bahwa menyatakan dengan adanya teknis gangguan ini, maka saya menganalisa menurut pemahaman saya, tidak semua orang yang ada di KPK itu melakukan korupsi. Ya, atau tidak semua orang yang dipanggil di gedung KPK itu orang yang berurusan dengan korupsi. Itu yang pertama. Ada kalanya biasanya orang yang datang di situ hanya memberikan keterangan atau pernyataan atau menjadi saksi terhadap suatu masalah. Kemudian yang kedua, datangnya orang di KPK itu dengan memakai rompi warna orange. Ya, yang kedua bahwa tindakan korupsi telah dilakukan oleh orang tersebut. Demikian Bu Guru. Assalamualaikum.
Bagus. Jadi di situ menunjukkan ketika seseorang memakai rompi ores dan berlogo tahanan KPK dan tangannya diborgol, itu menandakan bahwa bersikap perilaku tidak jujur, ya. Kemudian Ibu akan nilai dari presentasi kalian itu ada memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu kejujuran, kejelasan dan kedalaman informasi. Yang kedua keaktifan dan kekompakan dalam diskusi. Yang ketiga kejelasan dan kerapian presentase. Yang keempat yaitu percaya diri. Nah, setelah ini terima kasih atas presentasinya kelompok 1. Saya berikan nilai 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 yaitu 90. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi terima kasih hasil diskusinya dan analisisnya. Jadi kalian kembangkan ya untuk materi berikutnya. Kemudian Ibu akan berikan kesimpulan tentang materi ini yang memiliki 3 unsur penting sifat jujur. Yang pertama, orang yang selalu jujur hatinya tenang. Yang kedua, orang yang jujur yang ketiga, orang yang jujur dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian untuk materi tentang berperilaku jujur. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu ada sedikit refleksi untuk kalian semua atau nasihat. Yang pertama yaitu jangan lupa selalu bersikap jujur dalam kehidupan kalian atau dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kalian berada. Yang kedua, jangan lupa sholat 5 waktu. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu menghormati orang tua. Nah, itu pesan dari Ibu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan sekian, Ibu akhiri. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Ya, silahkan Pak. Memang segala sesuatu itu butuh persiapan ya. Apalagi kalau misalnya dalam proses penyampaian materi itu ada kendala seperti tadi, pasti ada kepanikan. Maka bolak-balik tadi ada aduh ini ya. Artinya apa? Jadi seorang guru pokoknya tenang saja, tapi jangan sampai ketika keluar misalnya ada masalah, jangan sampai kemudian suaranya itu muncul dan didengar orang lain, karena itu bisa misalnya didengar oleh murid-muridnya ya. Wah, ini guru panik ini ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tadi telah dijelaskan tentang berani hidup jujur ya. Tetapi tadi dari Bu Rini tidak menyebutkan, hanya menyebutkan yaitu surat At-Taubah ayat 19. Mestinya di situ ditambahkan dengan hadis Nabi yaitu alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannati, rawahu Muslim. Ya, mestinya itu disampaikan untuk menguatkan agar anak-anak itu pokoknya harus berusaha untuk bisa menjadi anak yang jujur. Ya, karena apa? Yaitu alaikum bisidqi, hendaklah engkau selalu bersifat atau bersikap jujur. Karena apa? Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran mengarah kepada kebaikan. Wa ilal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengarah kepada surga. Nah, tentunya itu dijabarkan dan seterusnya. Kemudian tadi saya mendengar ada kata-kata yang mungkin kurang pas ya. Ada orang yang ditangkap gedung KPK. Jadi yang menangkap gedungnya. Ya, Bu Rini, iya, nah itu ditangkap gedung KPK, maksudnya. Panik Pak, akhirnya panik kalau menyebutkan. Nah itu. Jadi nanti kalau misalnya siswanya itu ya termasuk memperhatikan kata-kata gurunya, ini Bu Guru kelihatan panik ini tadi, masa ada orang ditangkap gedung KPK.
Nah, makanya oleh para fit Nggih, Pak. tadi kemudian dijelaskan, ya, ini murid yang cerdas karena bisa menganalisa yaitu pakaian oren, tapi belum tentu semua yang ada di gedung KPK adalah orang yang ditangkap atau karena korupsi. Itu ya sebuah analisis yang luar biasa. Sama seperti misalnya ketika kita di masjid, belum tentu semua yang di masjid adalah orang yang ahli ibadah. Ada juga yang ke masjid ngambil sandal. Ya. Nah, demikian juga ketika KPK. Jadi itu perlu ditegaskan, Bu Rini. Misalnya tadi ada tambahan hadisnya ya. Kalau misalnya ini kelas berapa, Bu Rini? Kelas 11, Pak. Ada Kelas 11 ya. Berarti di kelas 2 SMA ya, setelah itu. Apalagi di tingkatan anak SMA biasanya itu kalau gurunya kurang siap, itu juga nanti akan menjadi catatan tersendiri. Wah, ini kalau Bu Rini sedang bisa tidak siap, ini pasti kelihatannya gugup ya, dan seterusnya. Tadi sudah siap. Enggak tahu Ya, kenapa. ternyata ada kendala. Ya, begitulah. Artinya segala sesuatu perlu dipersiapkan, maka dengan misalnya ada perencanaan yang matang, itu menjadikan seorang guru akan pede. Walaupun misalnya dalam hal ini ada kendala, misalnya tadi tentang mengupload atau nge-share materi ada kendala, itu kalau kita gambarkan guru orang pulang lakon, ya. Artinya bisa dialihkan ke apa dulu, ya, sampaikan dan sebagainya, sehingga tidak kelihatan seperti orang yang panik dan seterusnya. Baik, jadi dalam hal ini perlu dipersiapkan. Kemudian kalau misalnya menjelaskan tentang kejujuran, maka perlu juga menyebutkan sifat wajib bagi Rasul. Misalnya di situ ada siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq lawannya atau mustahilnya kadzib, ya, dusta. Amanah, khianat. Kemudian tabligh, kitman. Kemudian fatona, balada, dan seterusnya. Walaupun misalnya dalam hal ini menjelaskan tentang kejujuran, tapi di situ masuk dalam penjelasan misalnya sifat wajib bagi Rasul dan seterusnya. Karena Rasul adalah uswah bagi kita, tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21 ya. Sebentar lagi kita akan mauludan ya. Itu nanti jadi bahan materi ya Mas Didin ya. Pak Rafid itu. Baik. Silakan mungkin dari teman-teman untuk memberikan masukan kepada yang sudah menyampaikan presentasi ataupun pembelajaran pada kesempatan sore hari ini. Monggo. Silakan di moderatori Mas Didin. Terima kasih. Mungkin saya dulu Pak sebagai. Monggo silakan. Paling untuk hari ini yang saya lihat mungkin dari runutannya Pak ya. Tadi yang Bapak bilang bahwa ada kegiatan pendahuluan, inti dan akhir. Nah, yang saya lihat dari para fit itu mungkin harusnya kesimpulan itu di akhir ya. Baru evaluasi. Evaluasi dulu, sesudah kita diskusi baru nanti disimpulkan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi apa namanya modelnya Pak, mungkin yang harus dimunculkan kembali. Kita itu belajar, dalam pembelajaran itu kita akan menerapkan metode dan model apa yang kita terapkan dan disesuaikan dari RPP-nya. Seperti itu Pak, mungkin tambahannya. Silakan teman-teman, ada lagi? Ya. Silakan yang lain. Pak Ahid. Monggo Pak Ahid. Oh, Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad. Iya Pak, sebelumnya saya mohon maaf di sini lagi instalasi jaringan karena jadi
jadi tadi Pak dosen Bapak Uji berbicara, saya nggak dengar jadi nggak enak jadi bahasanya mungkin, jadi nggak tahu dan nilainya jadi berapa. Terus yang perlu saya sampaikan tadi Pak, mungkin waktu kita pertemuan malam-malam itu malam Sabtu apa malam yang kemarin itu yang pertama kali yang itu malam-malam, mungkin saya dengar atau apa hasil kesepakatan karena jangan lama-lama 15 menit gitu. Jadi saya tidak apa namanya banyak hal yang saya kurang-kurangin. Sampaikan ya. Iya, jadinya ya sesuai yang kesepakatan itu gitu. Kemarin waktu peer teaching saya tidak menampilkan ini. Kata saya mungkin teman-teman kalau menampilkan yang sama mungkin bosen lah bahasa saya gitu. Kemarin sih saya bisa menampilkan video pembelajaran sendiri yang dibuat sendiri gitu. Sama ada gamenya juga kalau sekarang karena ya jadinya iya. Terus tadi kendalanya juga apa namanya mungkin koneksi jaringan jadinya panik kayaknya ya gitu jawabannya Pak. Iya. Baiklah Ahmad, terima kasih. Silakan Wahid. Terima kasih Pak Kiai. Langsung saja. Walaupun saya belum tampil, tapi deg-degan juga kalau mau komentari Pak. Jadi insya Allah besok semoga lancar. Kalau yang saya tangkap dari teman-teman mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Prof dan Pak Agroji terkait masalah tujuan pembelajaran mungkin sering dilupakan karena tujuan pembelajaran menjadi esensi sebuah kegiatan belajar mengajar yang disampaikan oleh Pak Prof. Ada ABCD, ada audien, behavior, condition dan degree, dan itu yang kemudian mengendalikan kegiatan dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahid. Silakan Pak Ngadiman. Oke Pak, terima kasih Pak Muraji. Kalau sebentar ini motor suaranya. Kalau menurut saya semua teman-teman kayaknya sudah bagus semua Pak terkait dengan apa yang disampaikan materinya dan juga pembelajarannya. Karena posisi ketika kita ada teman-teman di hadapan teman-teman dan juga dosen jadi merasa lebih ininya tinggi Pak, groginya lebih tinggi. Nah, ini Pak, bagaimana untuk menghilangkan itu Pak? Nun sewu, terima kasih. Ini itu Pak. Curhat ya Pak Ngadiman. Ya nanti kita lanjut. Silakan Bu Raya. Bu Raya sama kayaknya Pak. Sama ya. Itu Bu Raya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang terkait dengan pembelajaran itu kan kita bingung dengan apa sih harus dilakukan supaya tujuan itu tercapai itu Pak. Seperti ini sebenarnya dan nanti setelah evaluasinya harus seperti apa, karena itu yang jadi dipermasalahkan juga di lapangan tadi Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Raya. Dan sekarang kita balik ke Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Tuh suaranya belum muncul ya, Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait masalah apa untuk tampilannya, kayak tadi Bu Rini tidak menampilkan PPT. Seharusnya beliau menyiapkan dahulu ya. Untuk PPT-nya dibuka dahulu, kemudian dikonekkan ke ini ke layar. Bu Fitri, tadi persiapannya sudah siap, saya juga. Ya, saya sudah siap semua. Bu, kemarin waktu Firman saya Ibu lihat sendiri kan persiapan saya sudah mantap. Tapi nggak tahu kenapa ya tiba-tiba mungkin jaringan ya. Ya mungkin jaringan. Bu, karena Ibu tahu saya tinggal di ujung Sulawesi. Sama Bunda, sama. Pak, hanya begitu saja Pak.
Silakan Bu Fitri. Bu Fitri udah jago. Silakan Bu Ulfia atau Pak Rafid. Ya, Bu Ulfia silakan Bu Ulfia. Ya, terima kasih. Ini wajahnya mana ini yang kelihatan fotonya? Maaf Pak, ini tidak bisa tampil di kamera, mungkin ada gangguan Ya, teknis. ya silakan, silakan. Ya, jadi kalau menurut saya teman-teman sudah bagus, cuman khusus Ibu Rini tadi karena mungkin efek grogi ya Ibu Rini, saya juga sudah rasakan. Kemudian ada juga mungkin gangguan teknis, jadi agak sedikit kurang maksimal Pak penyampaian materinya. Ya itu saja dari saya. Terima kasih Bu Ulfia. Pak Rafid silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa Pak Rafid ya. Terusin selalu dalam penyampaian materi teman-teman, terutama kami yang berada di Sulawesi ini Pak. Ini mohon maaf dengan berbesar hati Pak, mohon maaf karena kami di sini kendala teknis masalah jaringan ini paling fatal Pak. Kendala dengan kayak teman Ibu Rini tadi, memang dari kemarin waktu kita presentasi ada juga kejadian seperti begini Pak. Jadi dari saya itu, kemudian yang kedua mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang-kurang Pak. Ya, saya perlu bimbingan juga Pak ke depan untuk bisa lebih diperbaiki. Ya, sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rafid. Paling saya ada tambahan Pak. Silakan lanjutin. Mungkin saya iri dengan teman-teman yang lain. Kalaupun Bapak sudah menonton link saya juga pengen ada krisannya Pak, krisan, kritik dan sarannya yang ininya dari Bapak. Ini singkatan ya, krisan. Kritik dan apa kritar. Sama Pak Rodi, saya juga ya minta. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu, dan alhamdulillah bahwa semuanya itu memang proses ya. Yang sudah mahir saja terkadang kalau kondisi fisik maupun persiapan kurang matang juga itu biasanya menjadikan seseorang itu kemudian yang tadinya sudah direncanakan dengan matang itu bisa berubah. Alhamdulillah sehat. Makanya tadi saya sampaikan bahwa masing-masing daerah pun mempunyai pengaruh ya. Karena daerah jauh itu juga pengaruhnya dalam misalnya jaringan kita, pembelajaran kita yang mestinya kita berharap semuanya lancar, tapi ada kendala. Tapi tidak masalah, yang penting apa? Di situ kita bisa menampilkan sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing ya. Tapi semuanya artinya kalau dilihat dari penampilan semuanya sudah memenuhi syarat karena memang sudah ngajar lama dan seterusnya. Tetapi yaitu ketika kita ngajar diperhatikan orang lain itu biasanya muncul ada rasa was-was, wah jangan-jangan apalagi di situ diamati oleh misalnya seperti saya dan Prof. Fauzi, tentunya itu juga ada pengaruhnya. Atau mungkin nanti kalau bisa nanti itu untuk kameranya saya tutup ya. Tapi tidak masalah, malah justru itu menjadikan kita itu semangat. Karena apa? Disitulah menjadi motivasi bagi kita semuanya, terutama Bapak Ibu. Ini Pak Adiman juga, kemudian tadi Bu Roiyah ya, bahwa yang penting bahwa kita yakin sebagai seorang guru pasti akan punya cara mengatasi masalah ketika sesuatu ada masalah ya. Misalnya tadi kendala teknis tentang tampilan di layar dan sebagainya. Yang penting kalau misalnya
itu tidak bisa teratasi, ya ada jalan lain, misalnya dengan menyampaikan secara yaitu istilahnya ya perkataan tanpa ada gambar ataupun yaitu materi yang di-share. Yang kedua, kaitannya dengan siapa yang ada di hadapan kita, maka harus dilihat juga audien kita siapa. Sehingga ketika dalam proses ini Bapak Ibu pokoknya menganggap yang ada di depan kita adalah muridnya. Seperti tadi saya lihat Bu Rini sudah enjoy ya, artinya menyebut Bapak Ibu semuanya, ya menyebut namanya biasa Rafid, Didin, ya. Kalau misalnya dalam keseharian mungkin ya tidak mungkin, Rafid hadir, Didin ya. Tapi biasanya kalau sudah dalam lingkungan kita ya menyebutnya Pak Rafid, Pak Didin, Pak Ngadiman dan seterusnya. Tapi karena dalam konteks pembelajaran, apalagi di PPG ini, yaitu teman kita anggap sebagai muridnya. Ya. Jadi kuncinya, pokoknya kita seakan-akan memang guru beneran. Ya. Jadi yang ada di hadapan kita adalah murid-murid kita. Jadi tidak usah canggung menyebut namanya, walaupun nanti kalau sudah selesai kembali normal seperti biasanya, menyebutnya ya sesuai dengan ya kedudukan kita, yang bapak-bapak yang disebut bapak-bapak, yang ibu-ibu yang ibu-ibu. Baik, monggo. Ini tadi Mas Didin katanya Pak Rafid supaya mimpin doa. Tambahan Pak sebentar Pak. Monggo Pak. Saya hanya ingin mengucapkan selamat bagi yang sudah perform. Selamat dan selamat. Matur nuwun. Terima kasih, selamat juga, mabruk ya, mubarak lil jami' ya. Amin. Ya, semoga berkah untuk semuanya. Amin. Ya, yang penting pokoknya semangat dan ikuti proses yang ada, dan pada saatnya akan berakhir dengan kebahagiaan. Alhamdulillah. Amin. Doa kita. Alhamdulillah, amin. Ini amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan dilanjut doa Pak Rafid. Ya, Pak Rafid silakan. Kamar. Berharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga tampilan hari ini mendapat rahmat. Amin. Ya, besok buat teman-teman diberikan kekuatan, dosen semua sehat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan insya Allah kita bergabung besok ya Mas Didin. Untuk linknya jangan lupa. 8 ya. Karena besok Jumat. Ya, ini besok Jumat. Apalagi kalau waktunya mepet ya. Ya pokoknya sesuaikan. Berarti besok Pak Ahib ya. Ji Pak, insya Allah Pak. Pertama mohon doanya. Sama siapa? Bu Bu Fitri. Ro'iyah, Bu Fitri. Oh, Bu Ro'iyah, Bu Fitri. Berarti bertiga ya. Ya semoga semuanya sehat. Amin. Lancar, penuh berkah dan manfaat dunia akhirat. Amin. Terima kasih semuanya, dan mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.